Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami berada di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, di mana kami bersekutu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersekutu dengan Pencipta kami. Inilah bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan yang berbicara kepada umat-Nya. Firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu kami mohon bersama-sama siang hari ini, biarlah firman itu keluar dari mulut Allah memberkati setiap kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah penunjuk jalan hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Firman-Mu adalah jawaban hidup kami Tuhan. Bapa di surga, beri kami semua saat ini hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh dan hidup dan tumbuh dan berbuah baik kemuliaan Bapa di surga. Kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap patah kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu, semuanya berasal dari isi hati Bapa, yang harus disampaikan kepada umat-Nya saat ini Tuhan. Sebab umat-Mu membutuhkan Engkau, umat membutuhkan lawatan-Mu Tuhan, umat membutuhkan jamahan-Mu. Ulurkan tangan-Mu saat ini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Urapi firman-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu berhasil daripada apa yang Kau suruh kepadanya, dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Ambil alih seluruh kekuasaan di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biarlah bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Bapa sendiri yang berkata-kata melalui firman dan kuasa Roh Kudus-Nya. Mulai dari sekarang maupun seusai pemberitaan firman Tuhan, firman itu tetap berkuasa dalam kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang yang menang, menjadikan kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang menerima janji Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berada dalam minggu terakhir dari bulan Juli 2022. Hari ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 17 ayat 17, bisa ditampilkan ya. Kita baca bersama-sama satu ayat, nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat lain yang di rumah. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, jadi ini penggalan kalimat daripada waktu Allah berbicara kepada Abraham bahwa dia akan memberikan anak melalui Sarah. Ya, jadi hari ini kita berbicara tentang kehidupan Ishak, saudara ya. Ishak sendiri namanya artinya dalam bahasa Ibrani itu dia tertawa. Tertawa itu ngambil dari Kejadian 17 ayat 17 tadi, saudara ya. Tertawa, dan ada kata tertawa ya. Dalam terjemahan yang lain, dia tertawa dan bersukacita ya, tertawa dan bersukacita, mirip ya. Jadi saya berdoa dalam hari-hari ke depan ini,
saudara akan tertawa dan bersuka cita karena Tuhan mengenapkan janjinya. Amin, saudara. Ya, ini janji lama sekali, saudara, baru dinyatakan, saudara. Sampai Abraham dan Sarah sudah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mempunyai anak. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, bahwa Alkitab, saudara, ya, God's Word bisa ditampilkan, ya, yang itu ya, God's Word is, ya, jadi saudara, Alkitab ini, ya, firman Allah ini adalah user manual kehidupan, saudara, ya, bukan hanya untuk kehidupan yang kekal nanti, tetapi juga selama di dunia ini. Bapak Ibu, dia berisi prinsip-prinsip untuk kesehatan, untuk keuangan, untuk pernikahan atau keluarga, atau ya ini diterjemahkan other relationships, bisnis, dan banyak lagi, saudara. Ini buku manualnya ada di sini, saudara. Jadi kalau saudara hari ini mengalami masalah pergumulan rumah tangga, keuangan, atau apapun, saudara, dalam hidupmu, kembalilah lihat, baca user manualnya ini. Ini user manual yang nulis Roh Kudus dari pencipta langit dan bumi, saudara. Semuanya ada, sudah tertulis di sini cara untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 12 dikatakan begini, saudara, ya, bisa ditampilkan kalau cepat, ya, Mazmur 9 ayat 9 sampai 12. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ayat 10. Demikianlah Tuhan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada kesesaan. Maaf, saudara, saya bisa ditampilkan ayat 11 lagi, saudara? Ada? Maaf, saya salah ambil. Saya mau membaca kita Mazmur 119 ayat 127. Ya. Mazmur 119 ayat 127 bisa ditampilkan. Mazmur 119 ayat, ya. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada apa? Emas tua. Jadi saudara, firman-firman Tuhan yang di sini ini, Daud mengatakan dia mencintainya lebih daripada emas yang tua, saudara, emas yang sudah dimurnikan. Ini jauh lebih berharga daripada segala yang ada di dunia ini, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa buku manual ini penting dalam kehidupan kita? Karena ini ada roh dan hidup, kata Tuhan Yesus. Ya, bisa ditampilkan ada kuasa dari firman Allah itu minimal ada 5, saudara, ya. Bisa ditampilkan, saudara, supaya gampang mengingatnya. Di situ ada daya cipta, saudara, ya. Jadi Alkitab ini, firman Tuhan itu mempunyai daya cipta, ya. Dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi firman Allah itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Ada daya cipta, saudara, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, itu Yohanes 1 ayat 3, ya. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi betapa hebatnya firman itu. Firman itu cukup berkata, hendaklah ada terang, dan terang langsung jadi, saudara. Karena dia ada daya cipta, saudara, ya. Kemudian terang itu juga mempunyai daya menyelamatkan, saudara, firman itu, saudara, ya. Di dalam Roma dikatakan, Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi firman itu membuat hidup kita diselamatkan, saudara. Kita bukan hanya hidup sementara, hidup kekal, saudara. Hanya karena firman ini, saudara. Karena firman saudara dan saya diselamatkan.
Saudara, yang ketiga saudara, firman itu membawa strength, ya, kekuatan. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi firman itu di sini ada rema ya saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada waktu firman diberitakan saudara, firman itu memberi kekuatan. Ya. Sama seperti manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara tidak bisa hidup tanpa roti. Saudara tidak bisa hidup tanpa makan. Saudara juga tidak bisa hidup tanpa firman. Oleh karena itu kalau saudara mau kuat dalam hidup ini, saudara mesti makan firman. Ya. Makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan itu membawa kekuatan, membawa penghiburan dan kesembuhan. Ya. Kalau saudara taat kepada firman, dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara itu seperti mendirikan rumah di atas batu karang. Pada waktu ada air bah, banjir, angin, badai, saudara tetap kuat. Ya, kenapa? Karena saudara taat kepada firman. Saudara, firman bukan hanya memberi kekuatan, tapi firman juga adalah sword, pedang. Ya. Dia dikatakan pedang yang sangat tajam. Ya. Jadi Efesus 6 ayat 7 berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh ini jadi kita kalau berperang melawan iblis itu bukan hanya bertahan saudara. Tapi kita mengucapkan firman. Ada tertulis. Kalau saudara lihat Tuhan Yesus sama iblis di Matius 4 ya, mereka sedang Yesus digoda oleh iblis. Itu firman di situ saudara. Yang membuat Yesus menang. Firman, ada tertulis. Dia tidak bisa dikalahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, saudara. Hidup artinya ada kuasa dalam firman Tuhan itu. Ya. Kuasanya sangat tajam. Dia bisa ya, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya. Sendi-sendi dan sumsum ia bisa sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu membuat kita sukses. Ada petunjuk yang membuat kita harus begini, harus begitu, saudara. Ya. Salah satu hal yang penting dalam berdoa, saudara, adalah mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi saudara, salah satu faktor yang penting dalam berdoa adalah mendengarkan suara Tuhan. Pada waktu saudara dapat rema, dapat mendengarkan suara Tuhan itu akan memberikan petunjuk, harus begini, harus begitu, dan berhasil saudara. Itu murid-murid narik ikan semalam-malaman tidak dapat saudara. Tuhan katakan yuk jalan. Terus Petrus bilang Tuhan sudah semalam-malaman. Saudara perhatikan kalau firman sudah datang, dia tidak urusan dengan kondisi keadaan. Sudah semalaman enggak urusan. Taati firman. Mereka melemparkan sebelah kanan, nariknya aja enggak kuat saudara. Berkat, ini narik berkat. Melebihi dari yang bisa diambil. Di luar biasa saudara. Pada waktu firman keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kata firman Tuhan saudara. Jadi saudara, pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini saudara, hal yang paling penting bagi saya adalah apa yang harus saya sampaikan kepada saudara. Pada waktu itu saya mendapat dua hal yang sangat penting saudara. Dan dua hal ini membuat saya harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermata dua. Bukan hanya nusuk saudara, nusuk saya juga. Ya, saudara, Tuhan memberitahu saudara bahwa anak-anak Tuhan sering tidak mentaati Tuhan karena kekerasan hati. Saya mendapat itu saudara. Yang kedua, anak-anak Tuhan sering matanya itu dialihkan ke yang lain, bukan kepada Tuhan. Sehingga hari ini kita akan mempelajari kehidupan Iska ini supaya kita semakin hari semakin
sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin hari kita semakin rindu bersekutu dengan Dia dan menjadikan Dia nomor satu, saudara. Itu tujuan renungan hari ini, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan Ishak. Allah Israel itu selalu dibilang Allah apa? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul ya, saudara, perhatikan 3. Nah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ini, saya tertarik kepada yang pribadi kedua, yaitu Ishak. Ya. Kalau Abraham dulu namanya siapa? Abram ya. Abram menjadi Abraham. Ya. Yakub menjadi apa? Israel. Ishak tetap Ishak, saudara. Kenapa, saudara? Karena Ishak ini, sudah tahu kenapa? Karena dia ini dari sononya namanya yang ngasih sudah Tuhan sejak lahir. Anak perjanjian, dari 3 orang disebut anak perjanjian Ishak, saudara. Ini lambang Kristus, saudara ya. Ini luar biasa kehidupan Ishak ini, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikut Tuhan, harus ada perubahan, saudara. Ya, Thomas disebut Didimus, Simon disebut apa? Petrus ya. Kenapa? Ya karena berubah. Lucu banget kalau saudara jadi orang Kristen lahir baru, hidupmu tidak berubah, itu aneh, saudara. Benar, saudara ya. Saudara, saya pernah cerita mungkin ini ya, saya mau sampaikan lagi, ini cerita dongeng, saudara. Hari ini dongeng sebentar, saudara ya. Ya, cerita anak-anak suka dongeng, saudara. Ada seekor kucing betina masih single, saudara. Dia lihat ada pemuda tampan, saudara, dan dia tertarik, saudara. Terus dia ketemu malaikat, saudara ya. Dia minta tolong diubah menjadi gadis yang cantik, saudara. Ya. Dan permohonan itu dikabulkan. Singkat cerita, sang pemuda tampan tertarik kepada gadis cantik tersebut. Akhirnya mereka menikah, mengundang banyak orang. Itu pesta, saudara. Setelah pesta dilakukan, kan itu biasanya banyak makanan, saudara ya. Lewatlah si tikus, saudara. Ternyata gadis ini tertarik kepada tikus, saudara. Karena dia mantan apa? Mantan kucing, saudara. Kejar itulah tikus, saudara. Jadi pemuda tampan ini melongo, apa yang salah ya? Rupanya walaupun gadis itu secara jasmani wujudnya manusia, tetapi sifat alamiahnya belum berubah, saudara. Dia hanya berubah luarnya. Jadi waktu melihat tikus, dia ingat tabiat lamanya. Kucing gemar tikus. Saudara. Jadi saudara ikut Tuhan harus berubah, saudara. Berubah dari dalam. Itu kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi ya. Itu kayak Farisi itu luarnya putih, dalamnya kotor. Ya, sekarang lagi musim otopsi. Saudara. Dalamnya begitu, enggak karuan. Kalau membersihkan cawan itu harus dari sebelah dalam, saudara, baru keluar, saudara. Ya, karena apa yang keluar itu meluap dari hati, saudara. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar kehidupan Ishak ini. Ishak ini disebut anak perjanjian. Kenapa? Karena janjinya Tuhan. Ya, saudara, Kejadian 17. Ayat 15 itu, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarah, tetapi Sarah itulah namanya. Jadi Sarai menjadi Sarah. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepada seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Ya, setelah itu baru si Abraham tertawa, saudara. Ya. Nah ini yang menarik gini, saudara. Jadi Sarai dulu digenapi firman Tuhan. Ya saudara ya. Jadi ada perubahan dulu, saudara. Berkat nyusul ya. Jadi pada waktu saudara taat sama Tuhan, berkat itu on the way, saudara. Kalau saudara lihat GPS, kalau saudara pesan GoFood atau dia dalam perjalanan berkat itu. Saudara. Pada waktu sungguh-sungguh saudara menaati Tuhan. Ya. Nah, Abraham tertawa. Mengapa tertawa? Karena keadaan sudah tidak mungkin. Ya. Saudara, saya senang sekali, saudara. Seringkali Tuhan itu
Ya suka guyon saudara ya. Suka guyon, bercanda. Orang sudah 100 tahun, istrinya Sarah sudah 90 tahun, sudah mati haid. Saudara. Bikin punya anak saudara. Kenapa? Sekali lagi saya katakan. Tadi disampaikan di itu ya. Di firman Tuhan, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Pada waktu kita angkat tangan, Tuhan apa? Turun tangan, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Masih ingat saudara, khotbah saya lalu pada waktu kita tidak mengendalikan diri kita lagi. Tapi Tuhan yang mengendalikan diri kita, hasilnya luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 21 itu berkata, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan secara bagimu, bukan dengan Ismail. Ismail itu maunya mereka. Kalau Ishak maunya Tuhan, saudara. Nah, maunya Tuhan ini, saudara, kehendak Tuhan. Ya. Kejadian 21 ayat 3 mengatakan Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu siapa? Ishak. Saya kalau lihat ayat ini saya ingat anak saya Lydia, saudara. Ya. Waktu saya dulu usia perkawinan 1,5 tahun berdoa untuk minta anak, Tuhan tanya, engkau ingin punya anak karena doamu dikabulkan atau karena mauku? Saya tidak bisa menjawab, yang kalian harus menjawab itu, saudara. Ya. Sampai akhirnya saya ingat cerita tentang Ishak sama Ismail. Oh, rupanya orang punya anak itu bisa karena doa dikabulkan, bisa karena maunya Tuhan. Lalu saya berkata pada suara itu, aku maunya Tuhan. Suara itu berhenti, saudara. Ya, tapi ya enggak gampang, saudara, untuk menunggu waktu Tuhan itu enggak gampang, saudara. Ya, dalam perjalanan itu banyak air mata, saudara. Orang-orang itu menjadikan saya sama istri saya teka-teki silang, saudara. Ini yang mandul siapa? Ya. Yang salah siapa? Ada yang mengatakan ini gara-gara orang Chinese kawin sama orang Batak. Ada yang mengatakan gara-gara orang Batak kawin sama orang Chinese, saudara. Ada lagi saya pernah dipaksa mau diadatin. Ini gara-gara Yohanes menikah nggak pakai adat, nggak dapat anak, saudara. Wah, saudara. Yang minta tuh hula-hula, saudara, raja adat. Sampai saya bilang, katakan sama tulang, punya anak puji Tuhan, enggak punya anak puji Tuhan, saya tetap tidak mau. Ya. Bahkan ada pendeta datang dari Pematang Siantar bertelepon sama saya dikaruniai Tuhan kalau doakan orang punya anak, saya punya karunia itu, mau enggak kamu saya doain, katanya. Saudara, saya bilang sama tulang, saya sudah ngomong sama Tuhan, saya enggak mau punya anak karena doa saya dikabulkan. Saya mau karena maunya Tuhan, saudara. Ya. Itu, saudara. Itu tidak mudah, saudara. Istri saya satu kali pulang dari kantor nangis, saudara. Karena dikata-katain yang di kuping itu tidak enak, saudara. Aduh, saudara, nggak mudah. Sampai akhirnya pas 7 tahun telah lewat, saudara, istri saya pas ada gegeran di Jakarta dulu tahun 1998 kalau nggak salah, saudara ya. Itu kami pindah ke Cimanggis, saudara. Istri saya telat 1 minggu saya tes, ternyata hasilnya positif, saudara. Wah, saya langsung senang pada baru seminggu, saudara. Saya tulis di tes pack-nya itu, dokter siapa? Yohanes Utomo, hasil positif. Wah, tanda tangan. Ya, belum berapa lama saya langsung kesaksian di gereja, saudara. Oh, Tuhan sudah menjawab doa saya bilang gitu. Saya ingat Pak Raymond bilang begini ya. Ya saya kasih ucapan selamat untuk kehamilannya. Tapi nanti kalau kelahirannya ucapan selamat lagi, ya, saudara ya. Saudara, memang beberapa kehamilan itu kadang-kadang dalam beberapa bulan itu langsung gugur lagi bisa ya, saudara ya. Tapi sebelum itu saya sudah tanya Tuhan soalnya. Tuhan, ini benar nggak sih surat ini? Terus Tuhan jawab di Kisah Rasul, jemaat itu bersuka cita setelah membaca surat itu karena isinya yang menghiburkan. Pasti ini ya. Tuhan aku nggak bimbang, Tuhan. Cuman yang jadi masalah pada waktu saya harus memberi nama, mau ngasih nama anak, terus saya mikir kalau anak dari Tuhan itu
namanya saya yang cari, atau Tuhan yang kasih, atau saya yang orang tua yang cari. Dan saya baca-baca ini, saudara. Oh, kalau Ishak yang ngasih nama siapa? Tuhan ya, saudara, benar ya? Tapi ada yang enggak Tuhan. Saya bingung, saudara. Sampai akhirnya tidur. Kira-kira jam 2 pagi dengar suara, saudara, dari kuping, saudara. Nama anaknya Lydia. Oh, kaget saya, bangun saya, saudara. Pada waktu saya bangun, saya bilang sama istri saya, anak kita cewek. Lu kok bisa tahu cewek, baru 2 bulan. Lah namanya Lydia. Jarang Lydia cowok. Nah kalau nama nanti akhirnya cowok gimana? Kalau nanti yang lain cowok, ya kamu yang kasih nama. Saya punya prestis bilang, Yohanes taruhan sama saya. Model kandungan yang melendung begini ini pasti cowok. Katanya gitu, saudara. Saya diam aja ya, saudara, taruhan. Enggak boleh anak Tuhan taruhan. Kalau taruhan menang ya, saudara. Benar, saudara, lahir. Saya kasih nama anak Lydia, saudara. Tuh, saudara, betapa sukacitanya saya, saudara, kalau saya berada di dalam jalannya Tuhan, saudara. Amin, saudara ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan ingin saudara itu tepat di hatinya Tuhan. Ya, nah Ishak ini sejak awal kelahirannya itu disebut sudah direncanakan Tuhan. Ya, sejak awal, saudara. Bukan mengalami Abram jadi Abraham. Sarai menjadi Sarah, Ishak tetap Ishak, saudara. Ya, Ishak ini bukan hanya lahirnya dari kehendak Tuhan, kehendak Allah. Dia perjodohannya juga kehendak Allah. Saudara, nanti baca nih Kejadian 24 ayat 2. Abraham suruh Eliezer ya menggunakan jasa outsourcing. Karena pihak ketiga, cari jodoh. Oh, coba cari jodoh ada outsourcing juga. Ya, saudara. Suruh bersumpah, saudara, bahwa dia harus ke daerah tempat saudara-saudaranya Abraham untuk nyari jodoh, saudara. Ya. Nah nanti ini si Eliezer bilang, nanti kalau orangnya nggak mau gimana? Kalau nggak mau ya sudah selesai tugasmu. Tugasmu kan hanya menjalankan saja. Mau nggak mau terserah orang yang terima, saudara ya. Nah singkat cerita, Eliezer ketemu bingung dia, anak begitu banyak, anak gadis cantik-cantik begitu banyak, mana yang punyanya Tuhanku? Nah ini dia berdoa. Nah sekali lagi, saudara, berdoa itu penting, saudara. Jangan remehkan doa, saudara. Oh, doa itu prosedur Tuhan menjawab keinginan saudara. Doa, bertalu-talu doa, saudara. Nah puji Tuhan, doa itu tidak sia-sia. Doa itu membuat kita dengar suara Tuhan, saudara. Nah, tadi saya katakan dalam berdoa, faktor yang penting itu dengar suara Tuhan. Dia dengar. Pada waktu dia minta tanda, kalau ada nanti orang gadis yang aku minta ini, ya, kemudian dia bukan hanya ngasih minum ke saya dan teman-teman, tapi unta-unta juga semuanya kasih minum. Ini yang dari Tuhan, saudara. Dan belum amin, saudara. Oh, ini hebat nih. Doa belum amin sudah dikabulkan. Baru udah datang itulah si Ribka, saudara. Sangat cantik lagi, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya senang dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Saya mungkin waktu nggak cukup, saudara ya. Saya mau ceritakan kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang yang tahu kalau itu kehendak Tuhan ya. Itu akhirnya si Eliezer berkata, saudara, bahwa Tuanku Abraham telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku. Ini baginya, ini Kejadian 24 ayat 48, saudara. Dia sampai berlutut, saudara ya. Dia tahu ini dari Tuhan ya. Udah gitu disaksikan juga oleh Laban, karena sekarang tanya ini si Eliezer itu melamar nih ceritanya. Boleh enggak nih anaknya diambil ya. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya itu datangnya dari Tuhan, kami tidak, semuanya itu datangnya dari mana, saudara? Dari Tuhan. Tuh, saudara perhatikan, dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Baik Eliezer maupun Betuel dan Laban menyadari ini dari Tuhan. Benar dari Tuhan. Tanya aja langsung ke Ribka. Ya, saudara ya. Seperti yang difirmankan Tuhan. Bawalah dia seperti yang difirmankan. Saya senang dengan kata-kata seperti yang difirmankan. Nah, suruh tanya kepada siapa namanya? Ribka, mau enggak?
Loh, saudara, ini perhatikan saudara ya. Tuhan tuh nggak maksa saudara. Saudara nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Kalau Tuhan mengatakan aku memberi jodoh kepadamu, saudara mau nggak? Kalau Tuhan mengatakan aku mau memberikan berkat kepadamu, saudara mau nggak? Nah itu saudara. Nah Ribka ini mau saudara. Jawabnya mau katanya. Jadi Tuhan itu cari jodoh itu ya kerjasama Tuhan sama kita saudara. Ya. Sudah ingat ya, nyari jodoh itu kerjasama kita sama Tuhan. Ya, ini Eliezer juga jalan tuh saudara. Eliezer juga sembahyang, saudara juga tanya, ya, boleh enggak gitu ya saudara. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita melihat Ishak dan Ribka dua-duanya hatinya lempeng sama Tuhan. Saudara. Ribka mau, Ishak begitu datang langsung mencintainya, saudara. Langsung mengasihinya. Kita menulis dia mengasihinya. Saudara kasih tahu saudara ya, dalam rumah tangga nih saudara. Mengasihi itu choice saudara. Pilihan. Karena Tuhan kata kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan. Pilihan. Saudara bisa taat, bisa enggak. Kalau perasaan ya ada perasaan, tapi perasaan cinta itu saudara dalam keluarga itu naik turun saudara, ya. Kadang on, kadang off dan lain-lain. Tapi kalau saudara mau mentaati firman Tuhan, cinta dari Tuhan itu adalah pilihan. Saudara mau taat atau tidak, itu perintah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi dikatakan ayat 58, jawabnya mau. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ribka dan Ishak dan Ribka itu menggenapkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Wanita dan pria itu diciptakan supaya menjadi satu tubuh, kata Tuhan dalam firman-Nya. Ya. Saudara tahu manusia itu diciptakan oleh 3 pribadi. Baiklah kita menjadikan manusia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepribadian kita akan menjadi lengkap pada waktu kita bersatu antara suami dan istri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita menuruti kehendak Tuhan, di situ saya ingat Pengkhotbah 4 ayat 9, saudara. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 itu bisa ditampilkan ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita itu bersatu saudara, maka rumah tangga, saya harus sedikit nyinggung rumah tangga saudara, karena Tuhan memberitahu hari-hari terakhir ini saudara banyak rumah tangga digoncang. Ada 2 hal saudara, karena hawa nafsu, karena pornografi ini akan jauh lebih besar saudara, lebih kuat. 1, kedua adalah tidak bisa mengekang hawa nafsu saudara. Itu 2 Timotius 3 ayat 2 nanti baca ya. Mereka menjadi garang, tidak bisa mengekang hawa nafsu saudara, keras gitu ya. Sehingga rumah tangga itu menjadi banyak tidak menjadi kesaksian saudara. Seorang hamba Tuhan cerita bahwa hari-hari terakhir ini banyak rumah tangga Kristen cerai saudara. Jadi harus mengingatkan. Maka hari ini saudara harus ingat ya. Jadilah orang yang mau mentaati Tuhan. Kedua, jadilah orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Rumah tangga itu membutuhkan Tuhan Yesus. Ingat perjanjian di Kana. Ada kelemahan suami, kelemahan istri yang tidak bisa ditutupi kecuali Tuhan datang. Oke? Tuhan beroperasi di rumah tangga itu. Nah dengar saudara, pada waktu Tuhan menyediakan anggur, nah anggurnya Tuhan itu lebih baik dari anggur di rumah tanggamu yang lama. Amin saudara. Dialah yang membuat rumah tangga kita itu tiba-tiba indah benar ya. Kenapa? Karena kasih dari surga memenuhinya saudara. Jadi setiap rumah tangga membutuhkan Tuhan, pecinta rumah tangga itu. Dia spare part-nya komplit saudara. Ya, suku cadangnya ada semua. Ya. Saudara, hari-hari ini banyak rumah tangga digoncang karena apa? Ya, saudara, saya membaca survei rumah tangga, saudara. Ada 15 atau lebih dari 10 penyebab rumah tangga tidak beres itu, saudara. Ternyata menurut survei itu yang paling tinggi penyebabnya bukan karena duit loh, saudara.
Tahu nggak sebabnya karena apa, saudara? Kurang menghargai. Ini sekali lagi nih, kalau ada suami, ada istri dengar. Banyak rumah tangga ini karena sudah lama kenal, jadi ngomong sembarangan. Nggak menghargai. Bahaya. Kalimat-kalimatmu itu usahakan sesuai dengan firman Tuhan, penuh dengan kasih. Kalau enggak, saudara, enggak gampang berumah tangga, saudara. Sudah banyak, saudara, contoh orang bisnismen, orang presiden, pendeta juga, rumah tangga juga enggak karuan, selingkuh terjadi di sana sini. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini, saudara, saya mau mengingatkan saudara bahwa saudara perlu mempunyai mezbah dalam rumah tangga. Dengar, saudara, saya setiap hari ya, saya lakukan sudah puluhan tahun, sudah pagi jam 4 pagi sudah pasti menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Malam mesti ibadah, saudara, minimal setengah jam. Bukan hanya itu, saya punya renungan pribadi setiap hari sendiri sama Tuhan, minimal setengah jam, 1 jam, saudara, dengar firman. Saudara, engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa hidup hanya dari roti saja, kata firman Tuhan. Saudara butuh firman, ya. Nah, saya mau katakan kepada saudara ya, Ishak ini adalah anak perjanjian karena janji Allah, karena maunya Allah. Mendapat jodoh juga karena ditunjukkan oleh Allah. Melakukan bisnis juga bisnisnya dari Allah, saudara. Mungkin baca Kejadian 26 ayat 2 dan 3, saudara. Mesti sampaikan sebentar ya. Intinya saya mau sampaikan kepada saudara bahwa di situ dikatakan bahwa pada waktu itu sedang kelaparan, saudara. Terus kemudian mereka mau ke Mesir. Lalu Tuhan bilang jangan ke Mesir, tinggal di sini, aku akan memberkati engkau. Ini sudah perhatikan ya, orang yang Ishak ini benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul tak? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Padahal itu kelaparan, saudara. Negerinya lagi krisis, mungkin resesi, mungkin inflasi, suka nggak tahu. Jangan pergi. Terus di ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara nanti baca, saudara, di dalam Kejadian 22 ayat 9 ya, bisa dijalankan enggak? Ya. Kejadian 22 ayat 9. Saya enggak tahu ya. Oh maaf, saya mengutipnya saya salah, saudara. Intinya saya mau katakan, di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di daerah itu, saudara. Ya. Kejadian 26 ayat berapa? Kejadian 26 ayat 12, saudara, kalau salah ya. Kejadian 26 ayat 12 bilang begini, saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa, saudara? 100 kali lipat, sebab ia apa, saudara? Diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Ya, di daerah yang sedang krisis, ada kelaparan, malah hasilnya 100 kali lipat, saudara. Karena apa? Diberkati Tuhan. Jadi bukan masalah kepandaianmu tadi, benar, bukan masalah hebat engkau, tapi siapa yang bersama dengan engkau. Ya. Yang bersama engkau itu Tuhan pencipta langit dan bumi, saudara. Hadiratnya yang membuat kita sangat diberkati. Ya. Sebab aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, membuat banyak keturunanmu, ya, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mulai dari lahir, perjodohan, bisnis, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Nah bukan hanya itu, saudara. Masih ada 2 lagi, saudara. Saudara, 2, memang ini kehidupan saya belajar Tuhan, orang ini benar-benar, saudara ya. Saudara tahu Ishak, saudara, pada waktu remaja dia mau dikorbankan oleh bapaknya kepada Tuhan, benar saudara ya? Saya tidak tahu di Kejadian 22 ayat berapa, 9 kalau saya tadi saya katakan. Ya, di situ dikatakan ya, dikatakan Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya lah kayu, diikatnya siapa? Ishak ya, saudara. Ishak diikat loh, saudara. Mbak, memberontak enggak Ishak, saudara? Enggak. Hebat, saudara ya. Ini contoh orang-orang yang ngikut Tuhan dengan segenap hati. Sampai mau dimatiin, saudara. Masih taat, saudara. Ya seperti Tuhan Yesus ya. Benar gak, saudara ya? Dia rela memberikan segalanya bagi Bapaknya. Bisa baca Matius 10 ayat 37. Ya kita baca sama-sama dulu, saudara. Saudara, saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan ini kepada saudara hari ini, saudara. Ya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara mau mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan itu enggak murahan loh saudara. Mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Ishak ini betul-betul total berserah kepada Tuhan. Total percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati. Itu kata Esther setelah mengikut Tuhan. Ini sama juga seperti orang-orang yang seperti ini banyak di Alkitab juga saudara, sama seperti Maria ya. Lukas 1 ayat 29 saya kalau nggak salah saudara ya, Lukas. Ya bisa ditayangkan nggak di situ dikatakan ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu saudara. Walaupun dia hamil belum menikah. Hukumannya zaman itu dilempari batu sampai mati saudara. Dan itu risiko ditolak oleh Yusuf, risiko diomongi orang besar banyak saudara. Tapi kalau orang sudah benar-benar hidupnya berserah penuh kepada Tuhan saudara, apapun yang terjadi dia mau bayar harganya. Nah ini Ishak saudara. Dia diikat, bisa dikasihkan gambarnya enggak? Ya, gambarnya Ishak sama Abraham. Nah ini saudara. Ishak tidak memberontak waktu dikorbankan bagi Allah nih. Ini anaknya saudara ya. Saudara, bayangkan nggak saudara seorang bapak sedang mau membunuh anaknya sendiri saudara. Dengan alasan mengikuti firman Tuhan. Kalau hari ini kan dibilang itu bukan dari Tuhan, setan itu. Betul nggak? Anak dikorbankan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Tuhan kadang-kadang bisa dibilang orang gila. Mengikut Tuhan bisa dikatakan nggak waras saudara. Ada harga yang harus dibayar. Ini Ishak saudara. Ya. Bukan hanya itu saudara. Tadi saya bilang ada dua kan, yang satu Ishak kan. Ada satu lagi saudara. Ishak ini juga pernah ditipu saudara. Oleh siapa? Si anaknya, siapa namanya? Yakub. Yakub pura-pura jadi Esau, betul saudara ya. Supaya mau memberkati, kelirulah si Ishak. Tapi dia tahu kekeliruan itu ada dalam rencana Tuhan. Karena ada tertulis Tuhan mengasihi Yakub membenci Esau. Memang sudah ada jalannya, saudara. Dia relakan. Nah saudara, untuk kehendak Tuhan, Ishak ini rela apa saja saudara. Ya ini yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini saudara. Ishak tidak memberontak terhadap rencana Tuhan. Apapun dia jalani hidup ini. Ada orang bertanya kepada saya saudara, bagaimana sih supaya diberkati Tuhan? Ya, saudara berkati Tuhan itu gampang saudara. Sudah jelas Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, betul saudara ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya bisa disampaikan enggak? But seek first the kingdom of God. Nah ini saudara. Carilah dulu first, ada first, put God first, put God first. Jadikan Tuhan yang utama, jadikan Tuhan yang terutama. Saudara. Nah first ini Rick Warren memberi singkatan bagus saudara ya. Ada first, nama first tadi itu ada F-nya apa, I-nya apa bisa ditampilkan ya. F finances, interest, relationship, schedules, dan troubles. Artinya gini saudara ya. Kalau saudara mau mencari kerajaan Allah dan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka ada 5 hal yang minimal yang saudara harus utamakan. Nah, apa sih yang pertama ya? Finance itu keuangan saudara. Kalau saudara mau diberkati dalam hal keuangan, nih sekali lagi nih kalimat ini dalam. Kalau saudara mau diberkati dalam keuangan, ya nomor satukan Tuhan dalam bidang keuangan. Ya. Tuhan pernah berkata gini, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara mengerti maksud saya kan? Mohon maaf saudara, tidak ada alternatif lain. Sekali lagi saudara, mohon maaf tidak ada alternatif lain. Kalau saudara mau diberkati Tuhan dalam bidang keuangan, utamakan Tuhan dalam keuangan. Berilah maka kepadamu akan diberi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua saudara,
interest, itu minat, saudara. Artinya saudara kalau mau hidup dalam kerajaan, saudara kalau mempunyai agenda, agendamu harus sebagai agendanya Tuhan. Kalau saudara mau mencari kerajaan Allah, saudara itu harus menjadikan kehendak Tuhan kehendakmu. Sekali lagi, saudara. Kalau saudara mau mencari kerajaan dan kebenarannya, saudara harus menjadikan kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita. Ya. Apapun yang saudara ingin Tuhan memberkati di bidang ini, jadikan dia yang utama di bidang itu, saudara. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 12 berkata, 1 Tesalonika 2:12 berkata, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup, saudara, sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sesuai dengan kehendak Allah. Ini rahasia diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara, tadi dikatakan FIR ya, R itu relationship. Ya, relationship itu artinya adalah persekutuan. Ya, artinya saudara, kalau saudara itu mau mencari kerajaan dan kebenarannya, saudara harus mempunyai prioritas untuk bersekutu dengan Tuhan dari waktu-waktu saudara. Jangan berikan Tuhan tuh waktu yang sisa. Ya, relationship harus sama Tuhan, harus nomor 1, saudara. Bangun pagi cari Tuhan dulu. Jangan mulai buka email, buka ses nanti. Satukan Tuhan, nomor 1 Tuhan, saudara. Saya di Ambarawa dulu pernah kedatangan seorang pendeta, cerita, saudara. Si anaknya ini ya mempunyai komitmen. No Bible, no breakfast. Gitu saudara ya. Saudara, nomor 1 kan Tuhan dalam hidupmu. Nah, engkau akan lihat nih 1 minggu ke depan aja, saudara, coba tes. Saudara, lihat apa yang terjadi, saudara. Nomor 1 kan Tuhan. Kalau saudara tadi ada FI, relationship, ada lagi schedule, saudara. Schedule itu jadwal saudara, jadwal apa? Prioritas Tuhan, prioritas Tuhan. T-nya troubles. Jadi kalau saudara ada masalah, saudara, perhatikan saudara masalah. Kalau saudara ketemu masalah, jangan doa itu menjadi, menghadapi masalah, doa seharusnya tidak pernah menjadi pilihan terakhir. Tetapi menjadi pilihan pertama. Jangan setelah kemana-mana gak bisa gitu baru lari kepada Tuhan. Itu namanya enggak nomor 1 kan Tuhan. Jadi doa seharusnya menjadi pilihan pertama. Tidak pernah menjadi pilihan terakhir. Oh, gara-gara sudah angkat tangan, bawalah ke gembala. Oh, enggak gitu, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa belajar kehidupan Ishak berikutnya? Ishak ini lambang orang yang hidup dalam kasih, saudara. Ya, dia di bisnis 2 kali dicurangi orang, saudara. Bikin sumur, zamannya bapaknya dibuka lagi, keluar diambil orang. Abimelekh. Namanya Esek sama Sitna, saudara ya. Artinya pertengkaran 2 kali. Ya gitu, saudara. Tapi dia nggak kecewa. Dia tahu berkat dari Tuhan. Saudara, ya ambil berkat saya, Tuhan akan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Ya. Sampai akhirnya Tuhan malam-malam datang, saudara. Ya. Tuhan datang mengkonfirmasi lagi mengkonfirmasi lagi janjinya, saudara. Ya. Di situ dikatakan Ishak mendirikan mezbah, saudara. Saya katakan tadi dirikan mezbah, saudara. Dirikan mezbah, benar dirikan mezbah. Tuhan Allah hadir, 2-3 orang berkumpul. Terus setelah itu, saudara, besoknya orang-orang ini datang, saudara, minta maaf dan ingin mengikat perjanjian, saudara. Dia kalimatnya bilang, aku sudah melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Luar biasa enggak, saudara? Kehidupan kita bisa kelihatan ini orang diberkati Tuhan. Kenapa?
Kan ada mezbah, saudara. Sudah gitu, saudara. Setelah itu, saudara, dia bikin sumur lagi, saudara. Itu kan, saudara, namanya Berseba dapat 7 sumur. Saudara. 2 sumur diganti berapa? 7. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat lebih, saudara. Saudara, hari ini Tuhan ingin saudara lebih dekat sama Dia. Mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan, taat apapun yang terjadi, Tuhan kehendakmu tak jalani. Aku enggak pandang untung dan rugi. Nomor 1, aku mau menyenangkan hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mencari Tuhan, itu pasti tidak mungkin, enggak pasti Tuhan memberkati. Sudah enggak, itu hukumnya Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, kata pemazmur, saudara. Ya, saudara harus hidup dalam kasih. Ini sama seperti Ribka itu, diminta kasih, cuman memberi minum sama siapa, Eliezer dan orangnya, unta-untanya itu ada 10 dikasih minum semua. Memberi jauh lebih yang besar dari yang diminta, saudara. Ini kelakuan orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, saudara. Ini kelakuan orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau dan akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ya, itu dikatakan pada waktu dia dapat sumur itu, saudara. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Ibrani 11 ayat 6 berkata, ya, bisa dibacakan Ibrani 11 ayat 6. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapakah orang yang diberi upah oleh Tuhan? Yang sungguh-sungguh, saudara, bukan setengah-setengah. Orang yang datang ke gereja hanya saat mengalami masalah tok, itu belum sungguh-sungguh, saudara. Nah, Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bulan lalu saya khotbah tentang berterima kasih, mengucap syukur, saudara. Ada seorang ngirim WA ke saya, Pak, terima kasih. Saya hari ini ngalami 3 mujizat. Saya nggak ngerti, saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara taat kepada Tuhan, mujizat tadi itu biasa, saudara. Ya, tidak usah heran. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara benar-benar mengutamakan Tuhan, ya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yesaya 58, buat saya ayat 11 sampai 14, saudara. Ya. Lalu mungkin saudara bertanya, saudara, ya. Kalau mencari Tuhan dapat upah, jadi saya tuh mata saya tertuju kepada upah dong, tidak kepada Tuhan. Dengar, saudara, tadi saya akan ngomongnya Matius 6 juga ayat 33. Carilah apa, saudara? Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dicari bukan berkatnya. Yang dicari siapa? Pemberi berkat itu, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhannya, si rajanya ini. Kerajaan ini, siapa rajanya? Tuhan Yesus Kristus, carilah Dia dengan segenap hati. Kalau saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara, seperti saudara ditutup hidung, nggak beri napas. Di dalam air itu berapa lama, saudara? Nyari napas. Saudara mencari Tuhan seperti itu, saudara. Saudara akan lihat kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Jangan ngoyo dalam hidupmu, cari berkat, saudara. Jangan cinta uang, kata firman Tuhan. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, orang yang mencintai duit itu ya tidak akan puas dengan penghasilannya, benar nggak, saudara? Ya. Saudara mencintai duit, hidupmu akan hampa, kosong.
Karena Tuhan itu menciptakan setiap manusia ada dalam hatinya yang kosong, tidak akan bisa diisi oleh apapun kecuali oleh penciptanya. Barang siapa minum air dunia ini, ia akan haus lagi, kata firman Tuhan. Pengkhotbah katakan, siapakah bisa menikmati di luar dia, menikmati hidup di luar dia. Kepuasannya sejati hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Saudara mungkin sudah mempunyai ini, punya ini, tapi kalau saudara belum punya Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu, saudara, ada kosong, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejarlah hadirat Tuhan. Kalau saudara menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu, saudara, hal-hal yang dulu saudara lakukan, sepertinya kebetulan ketemu orang yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat, saudara. Semuanya yang diperlukan terobosan-terobosan itu mendadak terjadi sendiri. Loh, saudara bisa lihat, ini kok kayaknya ikannya masuk sendiri ini. Saudara, benar saudara. Dulu saya nggak mau dipakai Tuhan melayani Tuhan di kampus. Saya tolak, saya nggak pinter khotbah, saya nggak mau, saya nggak bisa mau. Jadi ketua persekutuan apalagi, semuanya mendukung saya. Saya nggak mau, saudara. Sampai akhirnya Tuhan saya mimpi sama ketuaan masuk kampus, saudara. Duduk di depan saya di dalam kampus itu, saya lari, saudara, saya takut, saudara. Terus saya bilang, Tuhan, besok ada pemilihan pengurus, saya mau hadir. Kalau saya mau dipilih jadi ketua, silahkan Tuhan. Nggak bisa ngomong, ya nggak apa-apa. Pokoknya Tuhan suruh tak jalani. Saudara, itu dalam 1 tahun, saudara, jemaat dari 30 itu menjadi 200 lebih, saudara. Luar biasa, doa semalaman. Itu Roh Kudus bekerja secara ajaib dan luar biasa, saudara. Itu ada orang 5 agama seberang datang kepada saya meminta izin ikut kebaktian, saudara. Aduh, luar biasa, saudara. Kuasa Roh Kudus bekerja menjamah orang-orang ini ya. Ada seorang wanita yang minum bodrek sekaligus 10, saudara. Diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Aduh, banyak, saudara. Ikannya masuk sendiri, saudara. Benar. Kalau saja saudara mau taat kepada Tuhan, saudara, semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan, saudara. Bukan diusahakan. Ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan bukan 1, bukan setengah losen atau 6. Berapa? Semuanya, betul ya? Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran. Maka semuanya loh, saudara. Semuanya, saudara. Lengkap. Bukan hanya jasmani, rohani juga, saudara. Komplit berkat Tuhan itu ada di dalam ini, saudara. User manual ini, saudara. Hari ini, saudara, mari, saudara, bangkit bersama-sama dengan saya, saudara. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Kita nomorsatukan Tuhan. Kita punya waktu prioritas untuk Tuhan. Kita keuangan kita utamakan Tuhan. Dalam minat kita, agenda kita, dalam kesusahan kita, Tuhan yang nomor 1. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita panggil berdiri, saudara. Saudara, kita akan menyanyi bersama. Saya undang MC dan pemain musik ke depan. Kita akan menyanyi sama Jejakmu Tuhan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan pada siang hari ini, saudara ya. Bisa ditampilkan itu Matius Mazmur 19, saudara, ayat 9 sampai 12 tadi, bukan 9 ya. Saudara, hari ini rindukan Tuhan dan firman-Nya lebih dari segalanya ya. Di dalam Mazmur 19 ayat 9 sampai 12 itu Daud mengatakan bahwa ya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Terus ayat 10, takut Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Sudah perhatikan ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada, saudara, dari madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara, rindukan Tuhan seperti ini, saudara. Ya, nyanyikan lagu Jejakmu Tuhan. Sering kamu mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Hari ini, saudara, nomor 1 kata Tuhan dalam hidupmu. Ishak, anak perjanjian, sejak dari awal dia karena kehendak Tuhan
Dia hidup untuk Tuhan. Dia mencari jodoh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berbisnis sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berperilaku hidup dalam kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Saudara, rencana Tuhan itulah yang paling terbaik. Kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidupmu. Hari ini saudara, maukah engkau 100% taat seperti Ishak pada waktu mau dikorbankan oleh bapaknya kepada Allah, saudara? Ishak tidak pernah memberontak kepada Allah. Ishak 100%. Ishak berserah penuh kepada Tuhan. Dan selalu Tuhan yang beracara. Di tempat itulah terkenal dengan sebutan Tuhan menyediakan. Yehovah Jireh. Hari ini kalau kau sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, engkau akan menikmati namanya Tuhan menyediakan. Engkau akan tertawa dan bersuka cita. Karena Ishak itu artinya dia tertawa karena Tuhan menggenapi janjinya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang terang, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri genapi. Sekali lagi, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman yang kau taruh dalam hati hamba-Mu telah hamba sampaikan. Terima kasih kami boleh belajar dari kehidupan Ishak. Sungguh kehidupan yang sejak awal sudah diserahkan kepada Tuhan. Sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Baik dalam kehidupan dan mati, selalu berserah kepada Tuhan. Selalu percaya bahwa rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana yang membawa hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu biarlah umat-Mu hari ini percaya bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik, kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Dan biarlah kami selalu berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pilihan Tuhan tidak pernah bersalah, kehendak Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Dia ingin kami selalu hidup berjalan sesuai kehendak Tuhan. Biarlah rumah tangga umat-Mu yang online maupun onsite diberkati oleh Tuhan. Kami diberikan hati yang lembut, yang taat kepada firman Tuhan, yang selalu rindu menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhanlah sumber berkat itu. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang memberkati kita, sia-sialah kita mencari berkat. Saudara, hari ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Hari ini buka hatimu, izinkan Dia beroperasi, izinkan Dia berkarya saat ini Tuhan. Tuhan, mari jamah umat-Mu saat ini yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kasih-Mu. Lawat setiap kami, ulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami. Dan dalam hari-hari beberapa hari ke depan ini nyatakanlah kemuliaan nama-Mu. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan, yang bermasalah diberikan jalan keluar. Mujizat Tuhan turun atas umat-Mu Tuhan.
Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Segala kuasa ada di tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun Sarah dan Abraham sudah tidak ada kemungkinan untuk mempunyai anak, bagi Allah tidak ada yang mustahil Tuhan. Firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman adalah roh dan hidup. Dia akan bekerja mulai saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umatmu diberkati oleh Tuhan. Dilawat oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.